Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to our class learning. Thank you. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, today we will start to study. Ya, kita akan mulai belajar. Bentar, ibu mau cek absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, silakan seperti biasa cek kerapian pakaian, cek kebersihan area tempat dudukmu. Oke. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 9, yaitu menjelajah angkasa luar. Temanya keteraturan yang menarik kehidupan. Kalau kalian tahu di angkasa luar itu banyak kan benda-benda. Nah, benda-benda di angkasa luar itu teratur nggak? Teratur. Nah, kita akan lihat ya di tayangan video ini. Silakan kalian amati ya dengan baik. Tentang satelit. Apa itu satelit? Nah, satelit merupakan benda langit yang mengitari planet saat mengelilingi matahari. Satelit ini dibedakan menjadi dua jenis anak-anak, yaitu ada yang namanya satelit alam dan juga satelit buatan. Nah, satelit alam adalah satelit yang ada secara alami dalam tata surya anak-anak. Contohnya di sini adalah bulan, di mana bulan itu merupakan satelit alam dari bumi. Sedangkan satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, satelit digunakan sebagai satelit komunikasi. Di negara yang sudah maju, selain sebagai alat komunikasi, satelit buatan ada yang digunakan untuk memata-matai musuh anak-anak. Nah, disebut dengan satelit mata-mata. Ada juga satelit yang digunakan untuk memandu pelayaran atau penerbangan, untuk menyampaikan siaran radio dan juga televisi anak-anak. Nah, contoh satelit buatan itu adalah seperti ini anak-anak. Jadi, ada yang namanya satelit komunikasi Palapa D milik negara kita. Dan selanjutnya ada meteor. Apa itu meteor? Nah, jadi meteor ini merupakan meteorit yang jatuh dan terbakar yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Nah, ketika meteor jatuh ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar anak-anak. Nah, meteor yang terbakar ini biasa kita sebut dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Seperti itu. Selain dijuluki sebagai meteor, batu-batu yang melayang di ruang angkasa ini ternyata punya julukan lainnya juga loh anak-anak. Jadi tergantung kondisi tempatnya batu-batu ini. Juga bisa disebut dengan meteorit. Apa itu meteorit? Jadi meteorit itu adalah meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi. Lihat kan videonya? Menarik nggak? Menarik kan? Nah, setelah nonton video itu, apa yang ada di benak kalian? Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang muncul? Saya pernah dengar tentang satelit Palapa itu apa sih, Bu? Oke, kita tulis ya. Hara. Satelit Palapa. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Saya, meteor itu apa sih, Bu? Meteor. Pernah dengar ya, Alifra ya? Meteor itu. Pernah. Di mana kalau dengar meteor itu? Di TV. Ya suka ada berita ya, ada meteor jatuh ke bumi. Nah, apa itu meteor? Meteor. Apa itu? Oke, ada lagi? Saya, Bu, kan di langit tuh banyak benda-benda ya, Bu. Nah,
tidak bertabrakan. Kenapa? Gitu kan? Ya? Oke. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan kalian, Ibu mau menayangkan satu PowerPoint ya. Kalian silakan amati. Kemudian kumpulkan informasi-informasi yang ada di dalam PowerPoint itu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke? Oke, kita putar ya. Anak, apa sih tata surya itu? Ini adalah gambar tata surya kita. Tata surya itu adalah kumpulan dari benda-benda langit. Kita lihat itu banyaknya benda-benda yang ada di langit. Mereka bergerak mengelilingi pusat tata surya, yaitu matahari. Dan masing-masing benda langit ini, sewaktu mengelilingi matahari, mereka memiliki garis edarnya masing-masing, sehingga satu dengan lainnya tidak akan bertabrakan. Masya Allah, sungguh Allah Maha Kuasa mengatur alam semesta ini. Tayangan PowerPoint. Ada benda-benda langit. PowerPoint-nya tentang apa sih? Tentang benda-benda langit. Coba kalian sebutkan ya. Langitnya apa aja sih? Bumi, matahari, bulan, planet, banyak lagi. Baik. Oke. Nah, sekarang masing-masing udah tadi mengumpulkan infonya. Alia ngelihat tadi, oh menurut saya ini saya tadi ngelihat di PowerPoint-nya seperti itu. Nah, sekarang kalian diskusikan di dalam kelompok, keluarkan lembar kerjanya. Nah, panduannya dari lembar kerja itu. Oke, ya silakan sekarang lakukan diskusi di dalam kelompokmu untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang kalian tadi sampaikan dan yang ada di lembar kerja. Kamu sebenarnya juga. Ya, oke. Kalian tadi sudah diskusi benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Banyak macamnya. Yuk. Coba kita sebutkan. Matahari, Matahari, Merkurius, asteroid, komet, bumi, satelit, meteor, Merkurius, bumi, Merkurius, tadi disebutin apa lagi? Venus, itu merupakan apa? Planet. Ada berapa planet di tata surya kita? Ada 8. Pusat tata surya kita apa? matahari, Pusat tata surya kita matahari. Planet-planet itu berbaris ya, berada pada lintasannya masing-masing. Mulai dari yang paling dekat dengan matahari, Merkurius, lalu Venus, Bumi, Alifah, Mars, Jupiter, Alila, Saturnus, Merkurius. Merkurius cuma dekat sama matahari. Kalau udah Saturnus, Uranus. Terus kemudian yang paling jauh Neptunus. Nah, kita akan main peran, ya. Oke, Kela maju. Kela sebagai pusat tata surya. Berarti Kela apa kalau pusat tata surya? Matahari. Dean, Merkurius. Nah, Dean Merkurius. Nanti ada nih. Yang sini. Kemudian
kemudian kita contohkan beberapa aja dulu ya. Oke, terus kemudian setelah Merkurius apa? Planet apa? Venus. Lihat. Venus. Oke. Nah, kemudian satu lagi apa? Bumi. Oke, kita sampai bumi dulu. Lihat. Bumi. Nah, planet-planet ini bergerak mengelilingi matahari. Nah, bergeraknya kemana? Berlawanan dengan arah jarum jam. Dalam agak maju sebelah sini aja. Lihat di sini. Lihat sini, lihat sini. Oke. Nah, sekarang coba kalian bergerak mengelilingi matahari. Muter, tapi punya jalannya sendiri. Nah, kalau kayak gini tabrakan nggak? Tabrakan. Karena apa? Jalurnya ngambil jalur orang, ngambil jalur planet lain. Nah, sedangkan peraturan yang menakjubkan di tata surya kita itu adalah jalur planet-planet itu tidak sama. Ya, silakan duduk. Tidak sama, ya. Ya, contoh pusat tata surya adalah Matahari. coba tadi Kela matahari sini. Kemudian satu aja deh biar muat. Yang terdekat dengan matahari apa? Merkurius. Siapa tadi Merkurius? Dean. Oke. Dean coba sekarang bergerak. Kalau dua cukup ya. Satu lagi Merkurius dan Venus. Satu lagi siapa? Tadi Venus? Butet. Oke. Sekarang coba bergerak tapi punya lintasannya sendiri. Ngadep kiri, bergerak. Nah, butet lebar. Nah, inilah yang dinamakan jalur tendar atau dibilang garis tendar atau orbit. Ya, jadi terjawab pertanyaannya tadi. Oke, gimana pertanyaannya? Kenapa tadi? Kenapa benda langit itu banyak? Tapi kok gak tabrakan? Kenapa? Kela bisa jawab? Iya, dia punya jalur lintasan masing-masing. Ya, silakan duduk. Nah, menurut kalian, ya, kalau secara religi itu jadi keagamaannya, apa yang bisa kalian ambil dari keteraturan di tata surya itu? Ya, Allah itu maha kuasa mengatur alam semesta. Itu pertanyaan pertama tadi sudah dijawab ya. Kenapa benda langit tidak bertabrakan? Sekarang pertanyaan yang kedua dari Rara tadi ya. Rara nanya, satelit Palapa itu apa sih Bu? Nah, kalau berdasarkan informasi yang kamu dapat tadi, satelit itu apa? Benda langit yang mengorbit pada benda langit lainnya. Benda langit yang mengorbit pada benda langit lainnya. Oke, satelit itu ada berapa macam? Kalila, apa aja Kalila? Satelit alami dan satelit buatan. Aul, satelit alami itu apa Aul? Bulan atau Satelit yang sudah ada di alam. yang sudah ada di alam semesta. Kalau satelit buatan? Satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit yang dibuat oleh manusia. Kalau satelit Palapa tadi itu alami atau buatan? Buatan. Dia benda langit bukan? Bukan. Benda langit bukan? Iya. Iya, dia benda langit. Ya kan tadi benda langitnya ada dua, satelit alami dan buatan. Oke, pertanyaan berikutnya tadi. Siapa yang nanya tadi? Iya. Oh, Alifa. Alifa tanya, Bu, meteor itu apa sih? Biasanya meteor itu warnanya apa? Merah. Biasanya kalau merah itu karena apa? Karena kebakar, betul sekali. Kenapa meteor itu bisa kebakar? Di atas Tabrakan. dia nabrak
dia mau ke bumi, bumi itu kan dilapisi oleh lapisan apa? Atmosfer, ya. Jadi bumi dilapisi atmosfer. Meteor itu di angkasa itu ada batuan-batuan yang lepas, namanya meteoroid. Meteoroid ini dia jatuh ke bumi, nabrak atmosfer, namanya meteor. Dia berpijar, itu meteor. Nah, waktu nabrak atmosfer dia pecah kan, batuan-batuannya ada yang jatuh ke bumi, itu namanya meteorit. Jadi kalau meteor yang tadi ditanya Alifa itu apa? Oh, yang menabrak meteorit. Meteoroid yang menabrak atmosfer. Oke, kita lanjut. Tadi udah tata surya. Nah, sekarang Bu Ning mau tanya, kalau cerita tentang tata surya itu termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Non fiksi. Kenapa non fiksi? Karena nyata, berdasarkan kenyataan. Kalau cerita fiksi? Cerita yang tidak nyata atau hayalan. Nah, lalu Bu Ning udah minta kalian buat mempelajari kan di rumah, membaca cerita fiksi. Nah, hari ini sambil teman-temannya mengerjakan lembar kerja, satu persatu ke depan untuk bercerita tentang cerita fiksi yang sudah kamu baca. Oke? Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang sistem tata surya. Ya kan? Kalian juga sudah tahu bahwa di tata surya kita itu banyak terdapat benda-benda langit. Tapi benda-benda langitnya tabrakan nggak? Tidak. Kenapa dia nggak tabrakan? Karena dia masing-masing punya garis edar sendiri-sendiri, sehingga tidak mengganggu lintasan planet yang lain atau benda langit yang lain. Nah, salah satu benda langit itu adalah planet. Di tata surya kita planet ada berapa? 8. Kita mulai urut yuk dari yang paling dekat dengan matahari. Merkurius, Venus, Bumi. Yang merah, planet yang merah. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, kalian sudah tahu ya. Jadi urutan tata surya atau planet-planet berdasarkan pusat tata surya yaitu matahari. Nah, masing-masing planet itu punya karakteristik. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kalian ingat nggak lagu yang tentang planet? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang karakteristik planet, yuk kita ingat juga tentang karakteristik planet dengan lagu supaya lebih nempel. 1, 2, 3. Merkurius, planet terkecil. Venus, si bintang fajar. Bumi, tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Jupiter, planet terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Uranus, planet yang dingin. Neptunus, planet yang terluas. Oke, ya, insya Allah nanti minggu depan kita akan pelajari karakteristik planet. Ya. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari dapat bermanfaat, ya, bermanfaat dan kalian jadi lebih paham. Oke. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.